Pertama-tama siapkan 250 gram tepung terigu, ini aku pakai pro tinggi dan pro sedang di mix. Kemudian ditambah dengan 35 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi permivan, boleh menggunakan merek apa saja. Kemudian ini diaduk rata terlebih dahulu. Tambahkan 1 butir telur dan 90 sampai 100 ml air es. Sesuaikan aja dengan kelembaban tepung terigu karena suka berbeda-beda. Kalau kurang cairan itu boleh ditambah sedikit lagi aja. Nah, ini kemudian kita mixer, boleh menggunakan ulen manual dulu. Mixer dengan speed 1 saja, cukup sampai setengah kalis. Kalau agak susah boleh di ulen manual dulu. Nah, kelebihan di ulen manual dulu jadi lebih kerasa ya. Kalau mungkin kurang air bisa ditambahkan air. Nah, ini terakhir kita masukkan margarin. Ini aku mix dengan margarin putih. Boleh juga dengan margarin kuning semuanya. Kemudian tambahkan sejumput garam. Ini penting untuk membuat white kokoh. Nah, di sini boleh menggunakan mixer langsung atau ulen manual lagi, ulen sampai kalis atau sampai baskomnya bersih. Nah, jika sudah seperti ini masih setengah kalis, belum kalis elastis. Nah, ini kita lanjut mixer dengan kecepatan rendah. Dari kecepatan 1 sampai 2 saja supaya mixernya itu enggak gampang panas. Nah, biasanya untuk mencapai kalis elastis itu membutuhkan waktu 13 sampai 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit adonannya sudah mengkilat, tandanya sudah kalis elastis, itu sudah mengkilat ya. Nah, jika dibentangkan seperti ini sudah membentuk selaput tipis dan tidak mudah robek. Nah, ini artinya sudah pas. Nah, sekarang kita baluri tangan dengan minyak sedikit saja. Ambil adonan dengan scraper supaya seratnya itu tidak rusak. Kemudian bulatkan seperti ini. Dan kita akan pindahkan ke alas kerja. Nah, sebelumnya ini tadi udah aku baluri dengan sedikit minyak permukaannya, kemudian bulat-bulatkan seperti ini. Nah, ini adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi seberat 22 gram karena di sini aku akan buat donat mini. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, setelah dibagi-bagi, ini kemudian aku akan rounding. Ini di rounding sampai permukaannya mulus dan dipadatkan seperti ini, supaya pada saat kita goreng nanti tidak bocor. Nah, tandanya dough yang sudah padat itu ketika kita rounding dia tidak akan lembek kembali, dia akan stay. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Nah, setelah di rounding, ini kita akan resting atau kita istirahatkan dulu adonannya selama kurang lebih 20-25 menit. Setelah di resting selama 20 menit, ini kita buka, adonannya sudah sedikit mengembang. Kemudian ini kita akan pipihkan atau kita akan melakukan degasing untuk mengeluarkan gas yang terperangkap pada adonan.
Nah, pada saat degasing ini jangan terlalu kuat menekannya, cukup sampai gasnya itu keluar aja. Dan kalau ada gelembung-gelembung udara yang ada di pinggir itu boleh dipecahkan. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Nah, setelah degasing pertama, ini kita akan resting kembali selama 10 menit. Ini penting untuk yaitu tadi untuk membuat dough kecil hasil besar. Nah, setelah 10 menit resting yang kedua, adonan sedikit lebih lirik lagi. Kemudian ini kita akan pipihkan kembali. Nah, fungsi degasing 2 kali itu supaya donat itu nggak mengkerut kembali. Nah, ini kita pipihkan dulu semuanya, dan gelembung-gelembung yang ada di pinggirnya itu kita pecahkan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Nah, setelah degasing yang kedua tadi, ini langsung kita akan cetak. Ini aku akan bolongi tengahnya menggunakan spuit. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian ini kita akan simpan di tatakan donat seperti ini. Ini aku bikin sendiri dari susu SGM. Nah, supaya mudah dipipihkan dulu, kemudian dilubangi. Lakukan sampai semuanya habis. Nah, setelah selesai cetak, ini kita akan proofing akhir. Ini selama kurang lebih 45 menit atau tergantung suhu di masing-masing daerah. Karena kebetulan ini aku lagi panas. Nah, untuk sisa cuttingan tadi ini bisa disimpan lagi untuk besok disatukan dengan adonan baru. Nah, setelah 45 menit ini donatnya sudah mengembang 2 kali lipat, dan ketika ditekan oleh jari seperti ini dia meninggalkan bekas dan perlahan-lahan kembali ke bentuk semula. Nah, sesaat sebelum 5 menit mencapai proofing akhir, ini sudah saya panaskan minyaknya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri minyak yang sudah pas itu, ketika kita masukkan sumpit dia akan langsung muncul seperti ini, gelembung kecil-kecil. Lalu kita masukkan donatnya satu persatu. Nah, pada saat menggoreng donat itu jangan terlalu besar ya apinya, cukup di api sedang cenderung kecil saja. Dan saat menggoreng donat itu jangan dibolak-balik, kita intip aja bawahnya. Kalau terlihat sudah kecoklatan baru kita balik. Saya juga masih pemula, masih belajar dalam memahami donat. Nah, untuk mencapai white ring seperti ini, kuncinya adonan harus kalis elastis dan proofing itu pas. Nah, kalau bawahnya udah kecoklatan, ini kita angkat satu persatu. Kemudian goreng adonan donat yang lainnya sampai semuanya habis. Nah, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Nah, satu resep ini menghasilkan 20 pieces donat. Ini donatnya benar-benar empuk. Nah, ini biarkan dingin dulu baru nanti kita topping. Nah, kalau kalian mau jual, nah ini aku contohin, yang satu pakai dus martabak dan yang satu pakai dus sejuta umat. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Nah, untuk di sini toppingnya aku akan pakai keju aja. Nah, ini ada sisa 2 biji. Ini aku akan coba dibuka. Tuh, hasilnya lembut banget. Seratnya juga cantik. Donatnya benar-benar empuk kayak squishy. Insya Allah resep ini gak akan gagal kalau step by stepnya itu benar.
Donatnya itu ringan banget saat dimakan, jadi nggak mudah kenyang. Nah, ini aku akan contohin di topping. Ini aku menggunakan topping keju parut sama buttercream aja. Nah, ini dia donatnya udah selesai aku topping. Ini dia donat keju jabrik. Ini boleh jadi ide jualan di rumah buat ibu-ibu rumah tangga. Selamat mencoba.